Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Nah, kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Melanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto yang menjadi musafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Episode sebelumnya, Yanto membantu mengatasi kesurupan massal di sekolah dasar yang ada di Lumajang. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke Bromo. Namun sebelum itu, dia diminta mampir ke Semeru oleh Eyang Ismoyo Jati karena sesuatu hal. Bagaimana kisahnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Setelah Yanto berkomunikasi dengan kakeknya, dia pun membuka matanya, lalu berdiri dari silanya. Sore harinya tepat waktu asar, Yanto segera melaksanakan sholat dengan bertayamum. Setelah itu, kembali Yanto berjalan memasuki hutan menuju Gunung Semeru. Yanto terus berjalan sambil melantunkan sholawat yang selalu mengiringnya bersama syair-syair merdu dengan langgam Cirebonan, sekedar membuat suasana tidak sunyi. Yang paling dia sukai adalah syair-syair dari Sunan Kalijaga. Sekedar menghibur diri, Yanto selalu membacakan syair-syair puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Singkat cerita, sampailah Yanto di kaki Gunung Semeru di tengah bulan purnama. Dengan diterangi cahaya bulan, Yanto duduk beristirahat memandangi Gunung Semeru yang sangat indah. Lalu tiba-tiba dia dihampiri oleh sebuah angin besar. Yanto lalu berdiri. Angin itu bukan angin sembarangan yang membuat riuh sekitar Gunung Semeru di malam purnama. Dari putaran angin besar itu datanglah sosok kakek-kakek, dan angin itu langsung menghilang. Kakek itu menghampiri Yanto. Kakek yang biasa dipanggil Eyang Bayu Sukma Surya Jati. "Selamat datang, Ger, di Semeru." "Maaf, Eyang ini siapa ya?" "Saya penjaga Gunung Semeru, Ger. Nama Eyang adalah Bayu Sukma Surya Jati. Panggil saja Eyang Bayu. Saya penjaga Gunung Semeru yang dipimpin oleh Pangeran Arya Ambarkusuma Jati sebagai penguasa Gunung Semeru." "Iya, Kek. Saya disuruh kesini oleh Eyang Ismoyo Jati." "Kedatanganmu sudah ditunggu oleh Pangeran Ambarkusuma, Ger." Dan tiba-tiba datanglah sesosok kakek bertubuh besar dengan tangan kanan yang berada di belakangnya, berjalan menuju Eyang Bayu dan Yanto dengan melantunkan syair-syair Jawa kuno. "Cah bagus, datang menyinari alam kegelapan. Angkara murka musnah, kegelapan hilang dalam cahaya Sang Maha Suci. Sabar karena kegelapan pasti selalu ada, dan cahaya tidak akan habis karena Sang Maha Suci yang menerangi kegelapan angkara murka." Yanto terkesima dengan syair Eyang Ismoyo Jati, sangat dalam bagi yang bisa mengartikan dengan sepenuh hati. Tampak Eyang Bayu sangat menghormati Eyang Ismoyo Jati dan menundukkan kepalanya. "Sampai juga, Ger, di kaki Gunung Semeru karena Pangeran Arya Ambarjati Kusuma ingin bertemu denganmu, Ger." "Iya, Kek. Saya datang sedikit lambat karena kan jalan kaki, berhari-hari baru sampai ke sini." "Ya wes, pegang tanganku, Ger. Kita masuk ke kerajaan gaib Gunung Semeru." Yanto pun memegang tangan Eyang Ismoyo Jati dan menggenggamnya dengan erat. Kembali syair langgam Jawa kuno diucapkan Eyang Ismoyo hingga Yanto silau dengan cahaya yang menutupi matanya. Setelah langgam Jawa kuno oleh Ismoyo Jati selesai, tangan Yanto dilepaskan. Dan alangkah kagetnya dia sudah berada di depan kerajaan gaib Gunung Semeru dengan penjagaan ketat dan sebuah istana besar khas kerajaan Jawa. "Cahaya yang menyinari alam dunia, surya mengelilingi bumi. Tanamkan di hati cahaya yang suci, cahaya Sang Maha Suci. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api.
Tapi sifat harus ditanamkan kesabaran dan ikhlas menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama dan sebangsa. Walaupun berbeda keyakinan, tapi kita menyembah yang maha suci. Hawa nafsu jangan sampai menguasai. Setelah bersyair dengan langgam Jawa kuno, Eyang Ismoyo Jati menepuk pundak Yanto. Kek, ini kerajaan gaib Gunung Semeru? Iya, Nger. Kita sampai di depan kerajaan bangsa lelembut tanah Jawa. Pemimpin gaib tanah Jawa. Di bangsa lelembut ada sang penjaga tanah Jawa, Pangeran Ambar Kusuma Jati, pemimpin dari para penjaga gaib tanah Jawa ini, Ger. Oh, ternyata di alam jin juga ada penjaga gaibnya. Dan juga ada perkumpulan atau semacam organisasi. Begitu maksudnya, Kek? Iyo, Cah Bagus. Semua ada peraturan dan organisasinya, biar semuanya terjaga dengan aman dan damai. Tidak ada huru-hara, baik di alam lelembut maupun alam dunia. Yanto dan Ismoyo Jati lalu masuk ke kerajaan gaib tersebut sebagai pusat penjaga gaib Pulau Jawa. Ada banyak ornamen dari seni ukir khas Jawa. Kerajaan tersebut sangat sederhana, dengan kekentalan ornamen Jawa kuno mirip seperti pendopo besar, dan tempatnya sangat dijaga ketat, baik di dalam maupun di luar penjagaan. Tampak dari kejauhan terduduk seorang laki-laki tua berbadan besar dengan pakaian khas Jawa kuno, bersila seperti sedang menunggu seseorang. Sampailah mereka di pendopo besar. Eyang Ismoyo maju dan memberitahu kedatangan Yanto. Seketika raja itu tersenyum kepada Yanto dan melambaikan tangannya sebagai kode Yanto dipanggil olehnya. Yanto pun berjalan mendekati pendopo besar dengan ornamen-ornamen Jawa kuno. Dia segera duduk di depan raja, sedangkan Eyang Ismoyo berada di samping raja. Eyang, Raja, saya izin duduk. Silahkan Cah Bagus, saya izinkan. Eyang mengundangmu kemari dengan perwakilan Pangeran Ismoyo Jati. Sebagai wakil Eyang, ada yang ingin Eyang sampaikan. Ketika kamu berada di Bali dan menginjakkan kakimu ke tanah Jawa pertama kali, saat itu alam lelembut bergetar hebat. Lalu saya utus Eyang Ismoyo Jati mencari tahu sumber getaran tersebut. Dan ternyata langkah telapak kakimu lah ketika menginjak tanah Jawa yang membuat bangsa lelembut bergetar hebat. Seperti kejadian tempo dulu, Cah Bagus. Kejadian apa, Eyang? Kok bisa saya menginjakkan kaki saya pertama ke tanah Jawa membuat guncangan hebat di alam lelembut? Panjang, Cah Bagus, ceritanya. Ada sebuah perjanjian dahulu kala antara saya sebagai perwakilan dari tanah Jawa dan seseorang dari luar bangsa Nusantara, sang penyebar agama dari timur. Sudah sangat lama sekali hingga perjanjian itu dibuat dengan penyebar agama dari timur. Karena pertempuran dengan bangsa kami yang membuat tanah bergetar hebat dan membuat rakyat di alam kami merasa terganggu dengan kedatangannya. Jadi inilah alasannya saya mengundangmu, Cah Bagus. Akan saya jelaskan cerita masa lalu tentang perjanjianku dengan penyebar agama Islam dari timur Persia. Kala itu masih zaman keangkeran dan kewingitan tanah Jawa sebelum para wali 9 menyebarkan agama Islam. Ada kisah perjanjian antara saya dan ulama Persia dalam tumbal tanah Jawa. Kala itu banyak orang dari timur ingin menyebarkan agama, namun karena keangkeran dan kewingitan tanah Jawa membuat satu persatu ulama dari timur itu kembali ke tanah kelahirannya. Hingga pada suatu zaman sesuatu terjadi. Kembali kita ceritakan ke zaman kekhalifahan Utsmaniyah Sultan Muhammad I yang mendapatkan mimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW untuk mengirim ulama ke tanah Jawa. Pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah Muhammad I, dalam mimpinya dia harus mengirimkan seseorang untuk pergi ke tanah Jawa. Sudah banyak yang Sultan Muhammad I kirimkan ke tanah Jawa, namun semuanya gagal ketika di tengah laut sebelum sampai ke tanah Jawa. Karena sang Sultan Muhammad I kekhalifahan Utsmaniyah melamun karena mimpinya yang belum terwujudkan, banyak ulama yang dikirim ke tanah Jawa, namun banyak yang gagal memasuki tanah Jawa. Dan akhirnya pejabat Sultan, sebut saja Husain, memberikan informasi kepada Sultan Muhammad I. Assalamualaikum Sultan, mohon maaf,
hamba datang memberikan informasi penting." "Informasi apa?" "Baginda Nabi datang padaku lewat mimpi. Saya harus mewujudkannya. Namun ketika saya kirim para ulama terkemuka, semuanya gagal di tengah perjalanan." "Itu karena kekuatan mistis sihir yang sangat kuat di tanah itu. Ada penguasa dari bangsa jin yang melindungi tanah itu, Tuan Sultan." "Lalu apa jalan keluarnya? Tadi bukannya kau ingin memberikan informasi penting?" "Benar, Sultan. Saya menemukan tokoh agama yang dibilang paham tentang masalah yang sekarang dihadapi oleh Tuan Sultan. Dia paham tentang bangsa-bangsa jin. Mungkin dialah orang yang pantas mengemban tugas untuk pergi ke tanah Jawa. Kamu panggillah ke sini menghadapku. Bawa ulama itu. Kalau boleh tahu, siapa namanya?" "Beliau bernama Muhammad Ali Tambuh Al-Bakir." "Ya sudah, kau hadapkanlah dia ke sini, biar saya memberinya tugas." Husain pun pergi keluar istana dan menuju Muhammad Ali Tambuh Al-Bakir yang berada tidak jauh dari istana Kesultanan Muhammad I. Dengan memakai baju sederhana, Husain berangkat menuju rumah Muhammad Ali Al-Bakir. Sesampainya di rumah yang sederhana jauh dari kemewahan, membuat Husain terkagum melihat kesederhanaan Muhammad Ali Al-Bakir. Dia pun mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kau Husain, silakan masuk." "Terima kasih." Husain pun duduk dan sangat kagum dengan Ali yang selalu membaca kitab-kitab, terutama banyaknya kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. "Subhanallah, memang engkau orangnya. Kau terpilih oleh Sultan untuk mengemban tugas ke tanah Jawa. Kau tahu kan, banyak ulama terkemuka yang dikirimkan ke tanah Jawa namun gagal. Kau pasti lebih paham tentang masalah ini." "Saya sudah mempelajari literatur tanah Jawa, baik fana maupun penguasa gaibnya." "Baiklah, nanti malam selepas sholat Isya, kau datanglah ke istana Sultan. Ada yang perlu dibicarakan. Kita hanya perlu mengobrol 3 orang saja. Saya, kamu, dan Sultan Muhammad I." "Insya Allah saya akan datang. Kau juga kepercayaan istana. Saya berada di wilayahnya. Saya akan melaksanakan apapun tugas dan ikhlas menjalankannya walaupun nyawa saya menjadi taruhannya demi agama. Murah bagiku nyawa saya dan agama." Setelah itu, Husain pun pamit pergi dan menuju ke istana Sultan, sedangkan Ali Al-Bakir mempersiapkan diri untuk menemui Sultan selepas sholat Isya. Singkat cerita, Muhammad Ali Al-Bakir selesai melaksanakan sholat Isya dan selalu menyempatkan bersolawat serta berzikir setelah dia selesai. Dia lalu mempersiapkan diri untuk menemui Sultan selepas Isya. Ali pun pergi pamit kepada ibunya untuk menemui Sultan, karena beliau tinggal bersama ibu dan saudara-saudaranya. Sampailah Ali Al-Bakir di istana Sultan, lalu masuk untuk menemui penjaga dan bilang bahwa dia sudah ada janji dengan Sultan. Ali pun dipersilakan masuk. Di sana sudah ada Husain menunggu dan mereka pun masuk ke ruangan Sultan yang juga sudah menunggu Ali Al-Bakir. Sesampainya di depan raja, Ali mengucapkan salam lalu dijawab oleh Sultan dengan salam. Mereka pun duduk bertiga membicarakan perihal mimpi Sultan yang didatangi oleh Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mengirim utusan ke tanah Jawa. Namun, setelah mengirim banyak ulama ke tanah Jawa, semuanya gagal mengemban tugasnya karena keangkeran dan kewingitan tanah Jawa serta penguasa gaibnya. "Ali, kau tahu kegundahanku kan? Saya sudah banyak mengirim ulama ke tanah Jawa demi terwujudnya mimpi itu, tapi semuanya gagal. Saya banyak melamun mencari jalan keluar, dan tiba-tiba Husain datang memberikan informasi bahwa kau bisa mengatasi masalahku." "Insya Allah, Tuan Sultan, semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak bisa apa-apa, tapi kalau menyangkut tentang agama, saya akan menjalankan semuanya dengan ikhlas. Apalagi Tuan Sultan bermimpi bertemu baginda Nabi. Itu merupakan tugas mulia yang harus saya jalani." "Kau tahu Ali, saya kurang paham masalah kegaiban di tanah Jawa yang membuat para penyebar agama selalu saja dibuat geleng-geleng kepala." Lalu Ali pun menjawab, "Saya sudah mempelajari literatur tanah Jawa serta penguasa-penguasa gaibnya yang menghalang-halangi para penyebar agama Islam, Tuan." "Baguslah, saya serahkan tugas ini kepadamu Ali. Saya berharap
kau bisa mengatasi dan mewujudkan mimpi ini. Kalau gagal, jika nanti saya bertemu dengannya suatu hari, saya akan merasa sangat malu di hadapannya," ucap Sultan berharap. "Insya Allah saya siap Tuan. Kapanpun saya diberangkatkan demi tugas agama saya siap. Nyawa saya murah untuk membela agama." "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada jalan keluar. Aku sudah tahu nasabmu Ali, mencari di buku nasab di Kesultanan. Kau ternyata sampai ke nasab sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Beliau pejuang sejati, rela mati demi membela agama." "Tidak usah dibesarkan masalah nasab. Siapapun harus berjuang demi membela agama. Itu hukumnya wajib," ucap Muhammad Ali Al-Bakir. "Baiklah, saya akan utus yang lainnya menemanimu. Ada 8 ulama yang akan ikut besok menuju Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Turki, Syekh Maulana Ishak dari Samarkand, Syekh Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghrobi dari Maroko, serta Maulana Israel dari Turkis, Syekh Maulana Ali Akbar dari Persia, Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina, Syekh Maulana Aliuddin dari Palestina, dan yang terakhir, kau Muhammad Ali Al-Bakir dari sini. Semoga semuanya berjalan lancar dan mimpi ini terwujud. Amin." Ali dan Husain pun pamit keluar dari ruangan Sultan, dan setelah keluar, Husain serta Ali pun berjalan menceritakan bahwa ke-8 ulama besar itu akan datang di pagi hari ke istana. Singkat cerita, sampailah Ali Al-Bakir di rumah sederhananya dan segera mengambil air wudhu untuk berzikir memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala guna tugas berangkat ke tanah Jawa. Ali pun berzikir dengan sangat khusyuk sampai terhanyut dengan linangan air mata, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia tertidur. Dalam mimpinya, bertemulah Ali Al-Bakir dengan seseorang berjubah putih dengan ikat kepala yang berwarna hijau, mengingatkannya agar selalu mengingat Allah dimanapun Ali berada. Pria berjubah putih lalu menempelkan kedua tangannya ke pundak Ali dan mengusap mukanya. Ali pun terbangun dari tidurnya, lalu beristighfar karena dia terlelap tidur, namun mendapatkan suatu amanah yang selalu diingat oleh Ali Al-Bakir oleh orang berjubah putih itu. "Alhamdulillah, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar." Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah menunaikan sholat sunnah, Ali pun keluar dan pamit kepada ibunya untuk meminta restu, serta berpamitan kepada saudara-saudaranya untuk menjaga ibunya, karena dia akan melaksanakan tugas keagamaan dari Sultan Muhammad I. Ali pun pamit dengan linangan air mata di pangkuan ibunya. Ibunya mendoakannya agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Al-Bakir pun pergi berjalan kaki dengan selalu bersolawat di setiap perjalanannya, hingga sampailah dia ke istana. Di sana sudah ada 8 ulama besar yang sedang bersiap-siap menuju ke kapal. Ali pun bersalaman menciumi semua tangan ulama tersebut, karena Ali sangatlah muda dibandingkan ulama lainnya. Sesampainya di kapal, Ali masuk dan berpelukan dengan Husain. Lalu Husain mendoakan agar tugasnya berjalan dengan lancar. Ali dan ke-8 ulama besar masuk ke kapal dengan membawa rempah-rempah sebagai modal berdagang ke tanah Jawa. Ali terduduk di depan kapal memandangi lautan lepas hingga dirinya tidak henti-henti berzikir. Ternyata usapan tangan pria berjubah putih ke wajahnya dalam mimpinya membuat Ali terbuka hijabnya tentang suatu karomah yang diberikan oleh Allah untuk Ali Al-Bakir. Di tengah perjalanan menuju ke Nusantara, kapal yang mereka naiki dihantam oleh badai besar. Ali melihat ada sebuah keganjilan dari ombak tersebut. Lalu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakanlah hijab tersebut. Ternyata ada sesosok makhluk yang berubah menjadi ombak besar menghalau kapal Persia yang mengarah ke Pulau Jawa itu. Astagfirullah, makhluk apa itu? Allahu Akbar. Ke-8 ulama pun keluar dan menghampiri Ali. Namun Ali bisa melihat hijab itu dan segera menghalau makhluk tersebut dengan lantunan azan yang sangat keras. Selesai mengumandangkan azan, Ali membawa batu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu melemparnya ke arah makhluk jin yang menyerupai ombak besar, dan terhantamlah dengan kerikil batu hingga makhluk itu terkena lemparan batu yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Ali. Atas perlindungan dan keyakinan hati Ali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya teguh dalam setiap menghadapi masalah.
Dan dia pun menjadi pemuda yang gagah berani mengemban tugas keagamaan yang diberikan oleh Sultan untuk pergi ke tanah Jawa. Alhamdulillah ya Allah atas semua perlindungan-Mu kepada hamba yang sangat hina ini. Suasana pun kembali tenang dan semua ulama berkumpul menanyakan apa yang dilihat oleh Ali Al-Bakir. Ali pun menceritakan tentang apa yang dilihatnya, hingga semua ulama terkagum melihat Ali Al-Bakir yang mempunyai suatu karomah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ke-8 ulama besar bersujud syukur atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana pun kembali tenang. Di tengah malam, Ali keluar untuk melihat laut lepas, dan beberapa hari lagi kapal mereka akan sampai di Pulau Jawa. Tidak henti-hentinya Ali bersolawat dan berzikir, hingga membuatnya tidak bisa tidur dan terus berzikir. Karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi Ali untuk selalu mengingat Tuhannya dan bersolawat pada nabinya. Singkat cerita, kapal pun berlabuh di pelabuhan tradisional di pertengahan Pulau Jawa. Dan Ali pun sangat senang, akhirnya dia bisa melihat Pulau Jawa dengan matanya sendiri. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga di tanah Jawa. Saya sudah mempelajari bahasa Nusantara, khususnya Jawa. Semoga berjalan dengan lancar. Ke-8 ulama besar semuanya menginjakkan kaki di tanah Jawa di pelabuhan tradisional, dan semuanya sudah diberikan tugas masing-masing. Ali menuju ke penguasa gaib tanah Jawa yang selalu menghalau di setiap perjalanan. Sementara ke-8 ulama lainnya menyebar ke tanah Jawa. Ali pun menciumi tangan ke-8 ulama besar dan meminta doa kepada 8 ulama besar itu. Lalu didoakanlah Ali dan dicium keningnya oleh para ulama besar tersebut. Kemudian Muhammad Ali Al-Bakir pun berpisah dengan ke-8 ulama besar menuju tempat di mana penguasa gaib tanah Jawa berada, yang selalu menghalau para ulama luar Nusantara. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali diberikan kemampuan dan karomah yang luar biasa. Dia dengan fasih paham bahasa Jawa guna berdakwah dengan ilmu agama yang dimilikinya. Hingga sampailah Ali Al-Bakir di Gunung Tidar, melihat para warga yang masih kental dalam budayanya. Ali pun selalu tersenyum dan menyapa para warga dengan sangat ramah. Begitupun para warga yang membalas senyumannya. Ali Al-Bakir sangat senang atas keramahan orang-orang Jawa, membuatnya sangat betah dalam menjalankan tugasnya. Namun, apa yang terjadi di dunia manusia berbeda dengan yang terjadi di alam lelembut. Di alam lelembut terjadi sebuah goncangan besar yang membuat para penguasa gaib tanah Jawa berkumpul dan menghalau ulama Persia menuju ke tanah Jawa. Perkumpulan para penguasa gaib yang berada di Gunung Semeru dipimpin oleh Raja Arya Ambar Kusumajati, dan semua penguasa gaib tanah Jawa berada di bawah pimpinan penguasa Semeru. Raja Ambar Kusumajati didampingi penasihatnya, Eyang Ismoyo Jati, dan juga para penguasa lainnya duduk berkumpul membicarakan terjadinya goncangan besar di alam lelembut tanah Jawa, membuat semua penguasa gaib penjaga tanah Jawa menanyakan kepada pemimpinnya, Raja Arya Ambar Kusumajati. Perkumpulan itu sendiri dihadiri oleh Eyang Ismoyo Jati, Anom Jaya, Surya Arya Antari Kusuma, Ratu Kidul, Pangeran Agni Bagaswara, Pangeran Braja Kusumajati, Pangeran Antasena Jaya Diningrat, Pangeran Bayu Sukma Arya Jati. Semuanya berkumpul sebagai penguasa dan penjaga gaib tanah Jawa. Raja Arya Ambar Kusumajati berbicara sebagai pemimpin, mengarahkan para penguasa gaib untuk menghalau manusia yang telah membuat goncangan besar di alam lelembut tanah Jawa. Akhir-akhir ini alam kita diguncang dahsyat dengan datangnya manusia di alam fana yang berasal dari timur. Penguasa Kidul, apa kau sudah halau manusia itu? Saya sudah menghalaunya dengan mengirimkan anak buah saya di pertengahan laut menuju Nusantara. Tapi manusia itu bukan manusia sembarangan. Anak buah saya dihantam dan dikalahkan hanya dengan kerikil kecil, jawab Ratu Kidul. Kita satukan kekuatan untuk menghalau manusia itu. Jangan sampai masuk dan merubah agama kepercayaan leluhur kita, baik dari alam manusia maupun alam lelembut, ucap Arya Ambar Kusumajati. Dan Eyang Ismoyo pun memberi saran kepada ketua Raja Ambar Kusumajati. Kita akan menghadapinya bersama. Mungkin kalian dulu yang maju dan saya belakangan untuk menghalaunya. Kita hadapi dengan sabar, bukan dengan angkara murka. Kita datangi manusia itu yang pasti akan mengarah ke Gunung Semeru, karena
Dia adalah manusia yang dipilih untuk mengemban tugas dari timur, ucap Eyang Ismoyo. Biar saya yang menghadapi manusia itu, Pangeran Ismoyo. Saya akan lempar dia ke lautan, ucap Ratu Kidul. Tahan amarahmu, kita rundingkan secara baik-baik. Dan hasil dari perkumpulan ini biar Raja Arya Ambar Kusuma Jati yang menentukannya, jawab Eyang Ismoyo Jati. Ratu Kidul yang merupakan penguasa lautan sangat marah dan ingin segera berhadapan langsung dengan manusia dari timur itu. Hasil dari perundingan itu, Raja Arya Ambar Kusuma Jati memberikan kepercayaan besar pada Pangeran Ismoyo Jati dan menugaskannya untuk menghalau manusia dari timur yang mengguncangkan alam lelembut ketika menapakkan kaki di tanah Jawa. Kalian semua bawalah pasukan dan siagakan di area Gunung Semeru, karena menurut Eyang Ismoyo, manusia itu akan datang menemuiku, ucap Ambar Jati Kusuma. Akhirnya, para penguasa tanah Jawa kembali ke area yang dikuasainya dan mempersiapkan diri menyiagakan pasukan di area Gunung Semeru. Kita kembali ke cerita Muhammad Ali Al-Bakir. Dia terus berjalan dan masuk ke daerah pemukiman. Dia sadar sedang diikuti oleh jin yang melihatnya ketika menginjakkan kaki ke tanah Jawa. Dengan cepat Muhammad Al-Bakir mengejar dan berhadapan langsung dengan jin itu. Siapa kau? Kenapa terus mengintaiku dari aku masih di pelabuhan? Tenang Syekh, saya jin muslim dari barat. Saya ditugaskan untuk memantaumu dari halauan jin-jin kafir tanah Jawa. Saya Muhammad Salman Al-Hashim dari ujung barat tanah Jawa. Saya sudah menunggumu datang dan saya sudah berhari-hari menunggumu di pelabuhan. Alhamdulillah, rupanya kau jin muslim. Tapi aku masih belum percaya. Coba kau bersahadat agar saya tahu kau itu muslim. Muhammad Salman Al-Hashim pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sangat fasih, membuat Ali Al-Bakir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kini mereka berjalan berdua. Lalu Muhammad Salman Al-Hashim berbicara bahwa di tanah Jawa ini dikuasai oleh para penguasa gaib yang ilmunya sangat tinggi. Dia menceritakan pertempurannya dengan penguasa Laut Kidul. Saya sudah sangat lama tinggal di ujung barat Pulau Jawa dan dulu pernah terjadi pertempuran dahsyat di alam jin. Saya ditugaskan penguasa jin dari timur untuk berjaga dan menemuimu ketika sampai ke tanah Jawa. Saya sudah hafal tentang hal-hal atau para penguasa gaib di tanah Jawa ini. Baik, mungkin pertemuan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maaf, aku tidak mempercayaimu 100%. Kita bersaudara karena agama, namun kepercayaan saya kepadamu tidak sepenuhnya. Baik, memang itu yang harus ditanamkan kepada setiap manusia. Bahkan jika dia jin muslim sekalipun, tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Baik, karena saya sudah ditugaskan, izinkan saya untuk ikut bersamamu dan saya akan menginformasikan kepadamu tentang seluruh area di tanah Jawa. Kau mau menemui pemimpin gaib tanah Jawa kan? Iya, saya akan menemuinya karena banyak ulama dari Persia yang dikirim ke tanah Jawa, hampir semuanya kembali ke timur. Bahkan banyak pula yang gugur dalam menjalankan dakwah karena ada pengaruh dari penguasa gaib tanah Jawa. Akan lebih baik kalau pemimpin gaib tanah ini bisa diajak diskusi, tapi kalau tidak, saya akan menghadapinya. Baiklah, penguasa pimpinan gaib tanah Jawa adalah Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Dia ditunjuk sebagai pemimpin penjaga tanah Jawa dan dia memiliki penasihat yang bernama Pangeran Ismoyo Jati. Ilmunya sangat tinggi. Bahkan dulu pertempuran saya dengan Laut Kidul ditengahi oleh Raja Ambar Jati Kusuma dan juga Sepuh Ismoyo Jati. Hingga akhirnya kami membuat perjanjian dengan penguasa Ratu Kidul. Astagfirullah, ternyata penguasa gaib tanah Jawa begitu tinggi tingkatan ilmunya. Pantas saja banyak yang gagal dalam mengemban tugas Sultan Muhammad I. Semoga saja perkataanmu tidak menipuku. Insya Allah, semua yang kukatakan adalah benar tentang apa yang aku ketahui tentang tanah Jawa ini. Baiklah, kita akan menuju ke Gunung Semeru. Namun sebelum ke Gunung Semeru, saya akan ke Gunung Tidar untuk menanamkan batu hitam di puncak Tidar. Singkat cerita, sampailah keduanya di puncak Gunung Tidar dan Ali Al-Bakir mengeluarkan batu hitam pemberian dari gurunya untuk ditanamkan di puncak Tidar. Setelah ditanam batu hitam tersebut, langit bergejolak. Awan hitam menyelimuti tanah Jawa.
Petir saling menyambar, membuat goncangan besar dan hawa panas luar biasa di alam lelembut, membuat bangsa lelembut di sekitar Gunung Tidar lari karena goncangan besar dan hawa panas di alam lelembut tanah Jawa. Dan akhirnya dirasakan pula oleh penghuni Semeru yang membuat huru-hara di sana. Kembali ke cerita para penguasa gaib yang sudah mengumpulkan tentaranya di kaki Gunung Semeru dan sudah bersiap siaga. Ratu Kidul memerintahkan anak buahnya memantau pergerakan Muhammad Ali Al-Bakir untuk memberikan informasi karena adanya guncangan besar dan hawa yang sangat panas di alam lelembut. Arya Kusuma, kuperintahkan kau untuk memantau pergerakan manusia itu. Dia sedang menuju ke arah Semeru. Berikan informasi ke saya, biar saya informasikan ke Pangeran Ambar Kusuma Jati, karena mungkin dia sekarang ada di puncak gunung yang menjadi pusat Pulau Jawa. Panglima dari Ratu Kidul itu pun bersiap berangkat memantau pergerakan Muhammad Al-Bakir untuk memberikan informasi kepada Ratu Kidul. Melesatlah Arya Kusuma dan para anak buahnya menuju tempat yang ditunjuk oleh Ratu Kidul guna memantau pergerakan Muhammad Al-Bakir. Arya Kusuma pun dengan sangat cepat melesat hingga singkat cerita sampailah ia di puncak Gunung Tidar dan melihat pergerakan Muhammad Ali Al-Bakir bersama Muhammad Salman Al-Hashim. Namun Arya Kusuma yang sedang bersembunyi diketahui oleh Ali Al-Bakir hingga dia melemparkan tanah yang sudah dibacakan doa, lalu keluarlah Arya Kusuma dari persembunyiannya. Panglima Arya Kusuma mencoba menyerang, namun dengan cepat Ali mengayunkan tongkat kayunya hingga Arya Kusuma terpental jauh dan meringis kesakitan. Arya Kusuma, Panglima Ratu Kidul, sedang apa kau mengintai kami? Sebaliknya, sedang apa kau bersama manusia ini? Saya hanya akan mengarahkannya menuju ke Semeru, namun bukan untuk berperang. Bohong kau Salman, akan saya laporkan kepada Ratu Kidul karena kau telah melanggar perjanjian. Lalu batu apa yang kalian tanam di gunung ini hingga membuat alam lelembut berhawa panas? Saya akan bertemu dengan rajamu, beritahu kepadanya, saya akan datang menemuinya di Semeru, kata Ali Al-Bakir. Kau lihat dengan kuda matamu, apakah saya bawa pasukan menuju ke Semeru? Saya ditugaskan mengarahkan manusia ini, hanya mengarahkan, bukan untuk berperang. Kalaupun kau menginformasikan dan mengadu domba saya dengan Raja Arya Ambar Kusuma Jati, silakan, saya tetap menaati perjanjian. Kalaupun dihapuskan, pasti ulah dari hasutan kalian, ucap Salman Al-Hashim. Akan saya laporkan, kau telah menyerang saya, balas Arya Kusuma. Dengan segera Panglima Arya Kusuma melesat cepat menuju ke Semeru dengan membawa informasi yang sangat berharga. Ditambah dia terluka saat mengintai, dan ini adalah kesempatan bagi Ratu Kidul untuk mematahkan perjanjian dengan para jin muslim penguasa ujung Jawa Barat agar perang kembali bergejolak dan segera menguasai laut-laut di seluruh Nusantara. Itulah ambisi penguasa Laut Kidul, menguasai seluruh laut di Nusantara. Kau kenal jin itu, Salman? Saya sangat mengenalnya. Dia dulu bertempur melawan pasukan saya. Dia adalah panglima perang dari Laut Kidul. Dia pasti disuruh oleh penguasa Laut Kidul memata-matai pergerakanmu, dan pasti akan mengadu domba pada Raja Arya Ambar Kusuma Jati agar mematahkan perjanjian dengan saya. Saya punya firasat, pasti dia menginformasikan dengan hasutan kepada Raja Ambar Kusuma. Benar saja. Setelah panglima itu datang dan menginformasikan ke rajanya, yaitu Ratu Laut Kidul, dengan segera Ratu Kidul membisikkan kepada Raja Arya Ambar Kusuma Jati bahwa manusia itu bersama Muhammad Salman Al-Hashim dan akan menyerang Semeru karena Salman sudah melukai panglima perangnya. Maaf pangeran, saya mendapatkan informasi dari panglima perang saya bahwa manusia itu bersama Muhammad Salman Al-Hashim dan sudah menyerang panglima saya dengan terluka sangat parah. Semuanya karena ulah Salman Al-Hashim. Patahkan perjanjian itu, kita gempur habis kerajaannya yang ada di barat setelah melumpuhkan manusia itu. Mereka sedang di puncak Tidar menanamkan batu yang membuat huru-hara di alam lelembut, membuat semua berlari akibat panas yang dikeluarkan oleh batu hitam itu. Baik, saya terima informasi itu dan siagakan pasukan perang sekarang juga, ucap Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Namun Ismoyo segera datang dan menasihati Ratu Kidul agar tidak merubah situasi menjadi perang. Raja,
Sebaiknya kita tunggu manusia itu. Jangan siagakan perang seolah-olah kita menyambut kedatangan dengan penuh hawa nafsu dengan menyiagakan perang. Apalagi ada perjanjian antara Ratu Kidul dengan penguasa ujung barat Jawa, Muhammad Salman Al-Hashim. Kita taati perjanjian yang telah disepakati. Ismoyo Jati, bukankah kau sudah melihat panglima saya terluka parah oleh Salman Al-Hashim? Berarti dialah yang melanggar perjanjian. Saya akan menghabisinya sekarang juga. Dendam saya belum terbalaskan. Sabar Ratu Kidul, tahan amarahmu. Kita lihat dulu situasinya. Jikalau memang Salman Al-Hashim melanggar perjanjian itu, kita akan berperang melawannya. Senyum Ratu Kidul kepada Sepuh Ismoyo membuatnya tenang dan akhirnya akan terjadi perang besar demi menguasai seluruh lautan Nusantara. Karena kalau ada yang menyerang di perjanjian antara Laut Kidul dengan penguasa Jin Muslim Barat, dia harus pergi dari Nusantara. Itulah yang diinginkan oleh Ratu Kidul, agar kerajaan Islam di Barat pergi ke timur, tempat kerajaannya berasal, yaitu di Laut Merah. Semua pasukan perang disiagakan di kaki Gunung Semeru. Lalu, singkat cerita, datanglah Muhammad Ali Al-Bakir serta Salman Al-Hashim. Mereka terkaget ketika melihat pemandangan mengerikan pasukan bersiaga yang sudah siap berperang. Mereka sangat banyak hingga membuat Salman menghela nafasnya dengan panjang. Salman pun berbicara. Ini semua pasti ulah Ratu Kidul. Dia pasti menghasut Raja Arya Ambar Kusuma bahwa saya menyerang panglima perangnya dan melanggar perjanjian yang telah disepakati demi ambisinya menguasai seluruh lautan Nusantara. Aku tidak tahu soal perjanjianmu dengan raja itu. Saya hanya ingin berdiskusi, bukan untuk perang. Tapi kalau penyambutan mereka seperti berperang, terpaksa saya akan melawannya walaupun sendirian, ucap Ali Al-Bakir. Biarkan saya berbicara dengan Raja Arya Ambar Kusuma Jati bahwa saya hanya mengarahkanmu dan tidak melanggar perjanjian itu. Dia pasti telah menghasut Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Di sisi lain, Ratu Kidul membisikkan kepada Raja Arya untuk segera berperang karena Salman sudah melanggar perjanjian dengan menyerang panglimanya. Lihat pangeran, siapa yang bersama manusia itu? Salman Al-Hashim. Dia yang telah melukai panglima saya. Tunggu apa lagi? Kita habisi mereka berdua dan patahkan perjanjian itu untuk mengusirnya dari tanah Nusantara. Dengan teriakan kencang, Salman Al-Hashim berkata, saya tidak menyerang panglima Ratu Kidul. Dia mengintai kami berdua dan bersembunyi, lalu diketahui oleh Ali Al-Bakir, dan panglima itu malah ingin menyerang kami. Ali Al-Bakir lalu menghantamnya dengan tongkatnya karena dia hendak menyerang kami. Namun, teriakan itu tidak dihiraukan karena hasutan kepada Raja Ambar Kusuma Jati. Dia pun memerintahkan menyiagakan pasukan perang melawan Muhammad Ali Al-Bakir di kaki Gunung Semeru. Ulah dari hasutan Panglima Perang Kidul membuat semua penguasa gaib Tanah Jawa meninggi amarahnya. Dan tidak ada lagi diskusi. Yang ada hanya akan berperang saja. Ismoyo Jati lalu datang menghadap ke Muhammad Ali Al-Bakir dengan titah raja. Karena Salman Al-Hashim telah memukul Panglima Perang Ratu Kidul. Dan yang terjadi, perang dimulai. Karena Ismoyo Jati sudah mengingatkan Muhammad Ali Al-Bakir untuk kembali ke wilayahnya atau mengadu kesaktian dengan para penguasa Tanah Jawa. Salam Cah Bagus, lebih baik kau meninggalkan Tanah Jawa ini, biar tidak terjadi perang besar. Kembalilah ke wilayahmu, atau akan terjadi perang besar di kaki Gunung Semeru. Dan kau Salman, bukankah ada perjanjian dengan penguasa Kidul? Saya dan Raja menengahi perang besar itu antara kau dengan penguasa Ratu Kidul. Saya tidak menyerangnya. Saya menghormatimu Pangeran Ismoyo. Kaulah sesepuh Tanah Jawa. Saya hanya mengarahkan Muhammad Al-Bakir untuk menemui Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Tapi Panglima Perang Kidul mengintai dan diketahui oleh Ali, dan mereka mencoba menyerang kami. Refleks Ali Al-Bakir mengayunkan tongkatnya ke arah Panglima itu hingga dia terkapar tak berdaya. Saya tidak menyerang, bahkan menyentuh pun tidak. Saya tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri. Lalu Muhammad Ali Al-Bakir berkata kepada Ismoyo bahwa dia hanya ingin mengobrol dengan raja penguasa Tanah Jawa untuk meminta alasan kenapa selalu menghalau para penyiar agama dari timur
dan mereka kembali ke timur. Salam Ismoyo Jati, saya Muhammad Ali Al-Bakir dari tanah Persia. Saya hanya ingin mengobrol dengan penguasa gaib tanah Jawa dan meminta alasan kenapa menyerang dan menghalau penyiar agama dari timur. Kami datang bukan untuk berperang. Cah Bagus, kau tidak tahu perjanjian yang dibuat. Lebih baik kau meninggalkan tanah Jawa ini sebelum perang besar bergejolak di kaki Gunung Semeru. Saya tidak akan mundur sedikit pun walaupun nyawa saya taruhannya, ucap tegas Ali Al-Bakir. Saya sudah mengingatkan kamu, Cah Bagus. Selebihnya, apa yang akan terjadi jika kamu masih teguh berdiri di tanah Jawa ini? Salman Al-Hasim mundur tidak bergerak. Bukan berarti dia takut. Dia hanya menghormati perjanjiannya dan tidak ingin melanggar perjanjian yang telah disepakati karena ulah Panglima Arya Kusuma. Namun, kesepakatan untuk mengobrol dengan Raja Penguasa Tanah Jawa tidak menemukan titik temu. Dan dengan keteguhan hati Muhammad Ali Al-Bakir, dia akan menghadapinya walaupun sendirian. Lebih baik gugur daripada harus kembali pulang ke timur karena tugas yang diembannya dan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sebagai impian Sultan Muhammad I. Lalu dibacalah doa-doa dalam hati Muhammad Ali Al-Bakir dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi situasi ini. Hingga ribuan pasukan perang mengarah ke Muhammad Ali Al-Bakir. Namun dengan tenang dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membacakan ayat Al-Quran dengan suara yang menggelegar, membuat ribuan pasukan gaib yang akan menyerangnya bergoncang hebat di alam lelembut tanah Jawa. Lalu seluruh pasukan dibuat mundur karena goncangan dahsyat dari bacaan Al-Quran Muhammad Ali Al-Bakir. Satu persatu penguasa gaib turun tangan menyerang Muhammad Ali Al-Bakir. Dengan sigap Muhammad Ali Al-Bakir menghindari serangan yang dilakukan bersama-sama oleh para penguasa tanah Jawa. Sedangkan Raja Arya Ambar Kusuma Jati, Pangeran Ismoyo dan Ratu Kidul hanya berdiri di belakangnya. Satu persatu para penguasa dapat dipatahkan oleh Muhammad Ali Al-Bakir. Hingga ketika Ratu Kidul turun tangan melakukan penyerangan kepada Ali Al-Bakir, dia mengeluarkan semua kesaktiannya untuk menghadapi Muhammad Ali Al-Bakir. Namun serangan demi serangan dapat Ali patahkan, hingga Ratu Kidul mengeluarkan tombak Trisula dan mengarahkannya kepada Ali Al-Bakir. Namun dapat ditahan oleh tongkat kayunya, dan akhirnya perkelahian adu kesaktian dengan Ratu Kidul sangatlah panjang karena serangan ilmu kanuragan Ratu Kidul sangatlah tinggi, bisa membahayakan raga dari Muhammad Ali Al-Bakir. Hingga ayunan tongkat kayu dari Ali Al-Bakir menghantam ke dada Ratu Kidul, membuatnya mundur ke belakang dan ditahan oleh Ismoyo Jati. Dan kini giliran Ismoyo Jati berhadapan langsung dengan Ali Al-Bakir karena para penguasa tanah Jawa sudah dikalahkannya. Ger, Cah Bagus, jika ini yang kau inginkan, saya akan melawanmu karena semua penguasa tanah Jawa sudah kau patahkan. Tinggal saya dan Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Dan akhirnya terjadilah perkelahian adu kekuatan antara Ismoyo Jati dan Muhammad Ali Al-Bakir. Dia memagari dirinya dengan doa-doa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga perkelahian Ismoyo Jati dan Ali Al-Bakir berlangsung cukup lama, membuat goncangan dahsyat di alam lelembut. Dan dengan gema takbir terseretlah Pangeran Ismoyo ke belakang. Melihat itu, pada akhirnya penguasa gaib tanah Jawa turun tangan dan melesat cepat di hadapan Muhammad Ali Al-Bakir, yaitu Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Mereka berdua berhadapan dengan jarak 10 meter saja. Tidak ada pergerakan fisik, namun mereka mengadu kesaktian dengan pancaran energi. Dengan tatapan mata Ali Al-Bakir pun membaca doa-doa dan surat Al-Quran di hatinya, membuat pancaran energi Ali Al-Bakir beradu dengan pancaran energi Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Hingga terjadilah goncangan besar yang membuat seluruh rakyat di alam lelembut tanah Jawa berlarian untuk menyelamatkan diri karena kekuatan dahsyat keduanya tanpa pergerakan fisik. Perang tanding itu pun berlangsung sangat lama, sekitar 40 hari 40 malam, membuat kerusakan di alam lelembut tanah Jawa. Dengan keteguhan iman dan keyakinan yang kuat, Muhammad Ali Al-Bakir dapat bertahan dari serangan-serangan penguasa gaib tanah Jawa yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Jadi, pantaslah ia menjadi penguasa di tanah Jawa.
Melihat hal tersebut, Pangeran Ismoyo Jati pun khawatir kepada rakyat serta alam lelembut tanah Jawa. Akhirnya, Pangeran Ismoyo Jati mendekati Raja Arya Ambar Kusuma Jati bahwa alam bergejolak hebat dan rakyat di alam lelembut merasa ketakutan dengan getaran yang sangat kuat adu energi keduanya. Raja, sebaiknya hentikan. Lihatlah alam lelembut ini. Semua rakyat sangat ketakutan. Hawa panas masih berlangsung sampai 40 hari ini. Banyak korban dari rakyat kita, Pangeran. Kalau terus Pangeran bertarung dengan Ali Al-Bakir, alam lelembut akan banyak memakan korban, terutama rakyat kita. Kita diskusikan dengan Muhammad Ali Al-Bakir saja, agar keadaan menjadi tenang dan hawa panas hilang. Mendengar nasihat dari Ismoyo Jati, Raja Arya Ambar Kusuma Jati pun menghentikan pertarungan dengan Muhammad Ali Al-Bakir. Baik, Cah Bagus. Kita bicarakan dan diskusikan agar tidak ada lagi korban di alamku. Dan sebagai saksi, Ismoyo Jati akan ikut bersama penguasa lainnya ke Bukit Kayangan. Kita diskusikan masalah ini. Baik, dari awal saya hanya ingin berdiskusi meminta alasan, bukan untuk berperang. Akhirnya, semua penguasa gaib tanah Jawa naik ke Bukit Kayangan yang ada di pertengahan Pulau Jawa, tempat berkumpulnya para penguasa alam gaib tanah Jawa. Raja Arya Ambar Kusuma Jati didampingi oleh Ismoyo dan penguasa lainnya, sedangkan Ali Al-Bakir didampingi oleh Muhammad Salman Al-Hasim sebagai saksi. Setelah berunding, dibuatlah kesepakatan antara Muhammad Ali Al-Bakir dengan Raja Gaib penguasa tanah Jawa. Dibuat perjanjian, Muhammad Ali Al-Bakir dan ulama lainnya dipersilahkan untuk berdakwah, tapi jangan menghilangkan adat dan budaya yang ada di tanah Jawa. Banyak perjanjian-perjanjian yang akhirnya disepakati. Namun hal itu membuat Ratu Kidul marah dengan isi perjanjian dan menolaknya. Namun walau begitu, semua penguasa gaib Jawa menyetujuinya. Dan Raja Arya Ambar Kusuma Jati akhirnya mengikrarkan perjanjian yang dibuat dari kesepakatan antara penguasa gaib tanah Jawa serta Muhammad Ali Al-Bakir. Nah, begitulah Ger ceritanya. Ada perjanjian antara saya dengan Syekh Ali Al-Bakir. Saya sangat mentaati perjanjian yang telah disepakati. Alhamdulillah, saya jadi tahu tentang kisah perjanjian tumbal tanah Jawa oleh Eyang Syekh Muhammad Ali Al-Bakir. Tapi saatnya nanti perjanjian ini akan berakhir kalau sudah waktunya. Kalau orang Jawa sudah lupa dengan kejawaannya, lupa akan jati dirinya, dan perjanjian telah habis masanya, akan ada huru-hara di alam manusia. Iya, tapi takdir yang aku percayai adalah takdir yang sudah digariskan oleh Gusti Yang Maha Suci. Walaupun ada perjanjian raja dengan Syekh Ali, namun suatu saat nanti bakal ada yang membongkar semua rahasia-rahasia tanah Jawa, yang waktunya juga akan segera habis karena semua harus dibongkar. Satu persatu para penguasa gaib tanah Jawa akan mendapatkan cahaya besar di hatinya, hingga menuju jalan yang lurus. Walaupun bukan saya, tapi akan ada pemuda satu darah akan berjuang kembali seperti perjuangan Muhammad Ali Al-Bakir. Ger, semua sudah digariskan oleh Gusti Yang Maha Suci. Perjanjian itu akan diungkapkan pada suatu hari nanti. Dan benar katamu, akan ada seseorang yang akan membongkar tanah Jawa yang telah banyak dirahasiakan. Saya hanya menceritakan apa yang harus diceritakan. Saksi-saksi masih ada semua, dan perjanjian itu sebentar lagi akan telah habis masanya. Memang benar katamu, Ger, satu persatu anakku masuk ke agama yang telah dibawa oleh Al-Bakir. Anak pertamaku di Lawu masuk Islam. Darmo di tanah Sunda juga masuk Islam. Setelah semua diceritakan oleh Raja penguasa gaib tanah Jawa, Yanto pun izin pamit. Semua sudah digariskan Gusti Yang Maha Suci, Sang Pencipta alam semesta dan isinya. Kita yang hidup nanti akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan ketika hidup. Terima kasih Raja atas semua ceritanya. Kalau memang ada perjanjian, silahkan. Karena perjanjian antara Eyang Raja dan Syekh Ali, saya hanya manusia biasa dan sedang menikmati perjalanan saya dengan terus mengingat nama kebesarannya. Ger, saya jadi teringat ketika kamu menginjakkan kaki di tanah Jawa ini. Ketika kamu dari Bali, alam lelembut kembali bergetar, sama persis ketika dulu.
Namun ini bukan waktunya semua rahasia diungkapkan. Semua akan ada masanya. Gih, Eyang Raja, saya pamit kembali melanjutkan perjalanan. Eyang Ismoyo, saya pamit. Hati-hati, Ger. Yanto pun berdiri dari silanya di hadapan raja dengan adab mundur ke belakang, lalu berdiri disusul oleh Eyang Ismoyo dan berjalan menghampiri Yanto. Raja Arya hanya terus tersenyum kepada Yanto. Lalu Yanto pun pergi meninggalkan kerajaan gaib Semeru. Salam Eyang, saya pamit. Yanto dan Eyang Ismoyo pun keluar dari pendopo besar dan kembali syair-syair langgam Jawa dinyanyikan oleh Eyang Ismoyo. Bumi sekarang sudah tua. Ada awal, ada akhir. Ada siang, ada malam. Semua memang sudah digariskan oleh Sang Maha Suci. Tapi sifat jin dan manusia sudah pada kesurupan. Takut dunia hilang, harta hilang, pangkat dan jabatan hilang, hingga menghalalkan segala cara. Bumi ini sudah tua. Ingat Sang Pangeran yang Maha Suci. Tidak lama Yanto pun sudah berada di kaki Gunung Semeru. Ya wes Ger, hati-hati di jalan. Terima kasih kamu sudah mau mampir di gubuk ini. Iya Eyang, saya juga terima kasih telah diberitahu sejarah perjanjian ini. Saya akan menuju ke Bromo. Mungkin butuh beberapa hari perjalanan ke Gunung Bromo. Lalu setelah itu, Yanto pun berpamitan dan kembali berjalan. Singkat cerita, setelah beberapa hari Yanto berjalan, akhirnya sampailah ia di kaki Gunung Bromo. Pagi hari itu, Yanto langsung menancapkan paku emasnya di kaki Gunung Bromo dengan kembali menggali tanah dan memasukkan paku emas tersebut di dekat sebuah batu besar yang ada di kaki Gunung Bromo. Alhamdulillah, saya sudah menancapkan paku emas di kaki Gunung Bromo. Selanjutnya, saya akan pergi ke puncak Gunung Lawu. Bismillah. Yanto kembali berjalan sambil bersikir dan bersolawat di hatinya. Dan dia sangat menikmati perjalanannya. Dia tinggal menancapkan 2 paku lagi. Dan tugas Yanto pun akan selesai. Dia akan kembali ke Cirebon bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, termasuk Lilis. Yanto pun harus melewati kota Malang, Kediri, dan Madiun untuk menuju ke Gunung Lawu. Kata-kata Pak Yanto semua itu sudah digariskan oleh Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang hidup pasti akan merasakan mati, dan yang mati akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadikan hidupmu bermanfaat bagi sesama. Niscaya manfaat itu akan menyelamatkanmu di akhirat. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadikan renungan untuk kita semua, serta dapat mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.